You are listening to Obtai Podcast. Ya, selamat datang di Obtai Podcast episode ke-63. Jadi, seperti biasa, agenda kita ngobrol bareng Hima atau UKM. Jadi, pada minggu lalu kita udah ngobrol sama Hima Mankom, dan seru banget jadi tahu tentang manajemen komunikasi itu gimana. Dan sekarang, minggu ini kita mau ngobrol sama Hima jurusan yang, ya, pas kelas 10 di SMA dulu sih, banyak banget yang minat jurusan ini, itu hubungan internasional. Jadi ya kita sekarang lagi sama Hima HI. Nah, boleh perkenalan dulu Kak dari Hima mana sama apa bagian divisinya? Oh, dari Fahmi dulu kali ya? Boleh. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Gue dari Himahi atau Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional dari Divisi DPO atau Divisi Pengembangan Organisasi Himahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Himahi juga, kebetulan divisi pengembangan organisasi sama kayak Fahmi, cuman aku 2018 gitu, sedikit lagi akademis kayak gitu. Terima kasih. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya biasanya tuh yang kesini tuh kalau nggak ketua, wakil atau enggak kayak anggota. Jadi DPO ini tugasnya tuh di Hima itu apa sih Kak? Fokus apa gitu? Ya, siapa yang mau jawab? Bang Fahmi. Kenapa, sorry? Apa? Jadi kan biasanya kalau yang kesini tuh ketua, jadi nggak pernah yang DPO kayak gini. Saya juga baru dengar ada Dewan Perkembangan Organisasi. Jadi tugas DPO ini apa sih Kak? Untuk yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu, Angkatan 20 juga belum tahu. Oh, mungkin bisa dari Fahmi dulu, nanti aku tambahin. Oke. Divisi pengembangan organisasi itu nih, divisi ini tuh kayak lebih ke mengembangkan organisasi Himahi itu, kayak mulai dari eksternal, kegiatannya itu mulai dari eksternal, internal, ya untuk memajukan Himahi inilah kalau bisa dibilang. Ya, jadi di divisi pengembangan organisasi itu kurang lebih betul Kak, seperti yang dibilang sama Fahmi. Simpelnya tuh lebih ke akademis aja gitu, kayak webinar tentang HI, terus yang materi-materi yang lebih berat gitu. Biasanya divisi pengembangan organisasi itu yang enggak sebenarnya fun, cuman dikemasnya tuh lebih entah teoritis, terus lebih materi HI banget gitu, kayak misalkan entah kita ambil webinar yang kerjasama sama Kedubes Panama, atau apa yang kalian tahu tentang HI, terus teoritis HI kayak gitu sih, lebih yang bener-bener HI banget gitu. Itu divisi pengembangan organisasi kurang lebih. Berarti akademis banget sih itu kalau hubungan betul, gitu. Betul. Pusing saya dengarnya tadi, pusing karena sebelum lebih jauh kita mau track back ke belakang dulu. Jadi untuk dua abang-abang, satu abang satu kakak, mbak aja, dua abang. Terlihat ganteng kan? ngeblur. Gara-gara Kedubes Panama jadi ngeblur aja. Jadi sebelum masuk Hima ini pernah ngerasain organisasi di sebelumnya nggak sih, di SMP, SMA? Kayaknya SD belum ada organisasi deh, kayaknya. OSIS. Iya, OSIS, MPK gitu. Kalau dari aku sendiri sih, dari SMP itu tuh ikut organisasi, tapi biasanya di SMP tuh ada namanya pasukan khusus pramuka gitu. Dulu aku anaknya pramuka banget. Anak alam banget jadi ya. Biasanya anak alam banget gitu. Terus tiba-tiba
biasanya kalau di sana itu entah karena memang suka sama acara-acara event-event gitu, jadinya setiap acara ada perpisahan atau apa disuruhnya tuh jadi megang acara gitu. Di pramuka tuh ada rundown-nya apa aja, biasanya aku dipercayakan untuk ngebuat rundown-nya gitu, dari mulai konsepnya mau kayak gimana kayak gitu-gitu. Terus turn into high school itu SMA, kebetulan aku di MAN jadinya MPK itu pun sekretaris kayak gitu. Mungkin dari Fahmi. Nah, kayak Kalau dari gue sih sendiri dari SMP SMA tuh belum pernah masuk organisasi apapun ya. Ini juga di kuliah juga baru masuk ini, makanya baru mau nyoba aja nih organisasi Himahi. berarti jatuhnya kalau Kak Fahmi kepikiran pas jadi mahasiswa gitu ya, pengen ikut Dari awal masuk tuh kayak di kuliah tuh ngapain aja ya, kayak harus masuk organisasi, enggak kan ada juga tuh yang lain tuh kayak basket gitu kan ya. Kayak agak kurang berminat, jadi kayak nyoba aja dah nih Hima nih, kan lumayan juga dapat pengalaman juga. Kalau Kak Azara masuk Hima itu emang kepikiran dari pas lulus SMA, wah gue harus ikut Hima nih, atau pas jadi mahasiswa baru kepikiran kayaknya seru nih Hima atau gitu? Gimana ya, awalnya tuh ketriggernya karena aku tuh sadar aku tuh nggak unggul di akademis gitu loh. Jadi aku berpikir untuk kalau nggak unggul di akademis tuh at least di diriku tuh adalah yang unggul gitu. Kalau nggak pelajaran gitu ya, misalkan entah PSS aku nggak menguasai atau akademis pokoknya aku nggak menguasai, tapi berarti berarti aku harus ada yang nonjol nih gitu, at least di skill berorganisasi aku lah gitu, berarti memang harus diasah. Nah mungkin nah itu untuk kemauan-kemauan orang kayak aku ada wadahnya lah gitu, untuk bisa nih dikasih wadah di HI ini namanya mahasiswa himpunan gitu, ya udahlah coba masuk, ternyata nyaman di tahun kedua ini, sampai akhirnya jadi ini tahun kedua aku dimasuk organisasi Himahi, ya udah jadinya masuklah gitu. Iya, jadi orangnya nggak akademis banget, tapi di Hima masuknya divisi yang akademis sekali ya. Akademis. Oh iya. Iya ya, nggak tahu juga tuh gimana. Sangat itu ya, tabrakan. Iya ya, jadi kontradiktif kok ya. Iya, kontradiktif banget. Jadi akademis lagi nih, mau ngindarin banget. Iya, kalau... Iya, tapi kan mungkin karena kenapa aku ditanggung jawabin, mungkin itu jadi apa ya, mungkin jadi salah satu tantangan aku untuk, berarti di organisasi tuh nggak bisa lepas dari akademis gitu, pasti selalu ada kaitannya, berarti sama akademis juga, jadi mau tidak mau aku harus menelan teori-teori apa yang emang belajar di luar organisasi untuk aku masukin di konten organisasi, kayak gitu sih kurang lebih. Betul sekali, memang akademis sangat penting. Mau nanya ke Bang Fahmi, kan ini tadi SMA SMP-nya itu kan nggak pernah organisasi nih Bang. Iya, benar. Selama kehidupan kampus sama SMA-nya berarti ada yang dirasain beda nggak sih setelah masuk organisasi? Ya beda banget sih. Dari pengalaman pribadi tuh beda banget. Dulu kan SMA tuh kayak nggak tertarik gitu masuk OSIS maupun kayak MPK maupun organisasi lainnya gitu ya. Nah setelah masuk kampus tuh kan kayak mikir, ini ngapain aja ya selain pelajaran gitu. Pokoknya sambil mikirin akademis, pelajaran ngapain aja nih ya. Nah habis itu pokoknya setelah masuk ke organisasi tuh kayak mikir dapat pengalaman lah juga lumayan, sama rasa tanggung jawabnya itu terhadap kayak misalkan program kerja itu harus diselesaikan. Pokoknya intinya tanggung jawab sama pengalaman dah. Itu beda banget rasanya. Kalau Kak Zahra ini kan udah MPK nih pas SMA. Setahu saya tuh MPK itu lebih ke yang di belakang OSIS, jadi pengawas OSIS gitu. Setahu saya. Nggak tahu di MAN-nya Kak Zahra beda apa enggak. Jadi ya gitu. Iya, cuman aku tuh
MPK, terus sempat karena memang dari pesantren kan, jadi kurang, mungkin skill organisasinya di situ masih apa ya, minim lah gitu, jadi belum terlalu aktif, sampai akhirnya aku masuknya aku tadi lupa bilang kalau aku tuh masuknya jadinya karena memang belum nyaman, entah karena dunia baru, karena dari dulu sebenarnya SMP aku tuh di pesantren, jadi mungkin organisasi kebijakannya pun yang dilakuin agak sedikit berbeda, mungkin nggak sedikit sih, memang beda banget gitu, jadinya masuklah ke ekskul seni tari gitu, jadi memang sangat melenceng gitu. Melenceng sekali. Anaknya iya melenceng gitu, anaknya suka yang ya udahlah random aja, yaudah seni tari kayaknya asik nih gitu, udah nari saman kayak gitu. Berarti pengalaman organisasinya beda banget ya dari yang SMP, SMA sampai sekarang tuh, berarti yang sekarang berarti lebih pusing ya? Iya, sekarang lebih pusing, tanggung jawabnya lebih banyak gitu, apalagi udah umur 20 tahun, social life-nya juga udah beda, terus private life-nya juga beda, ditambah kampus gitu, organisasi lagi gitu. Betul banget. Betul. Nah, kan kakak-kakaknya udah lumayan lama nih di Hima. Terus dapat pengalaman apa aja gitu? Bisa kali ceritain. Pengalaman seru atau apa? Boleh banget. Aku pengen tahu. Kebetulan aku kan gak ikut Hima. Saya juga nggak ikut Hima. Agak kepo. Iya, kita bukan Hima. Dari Kejar aja tuh dulu. Kejar dulu tuh yang udah lumayan senior. Boleh. Aku ya, apa ya, pengalamannya tuh kalau karena memang suka, terus kebetulan nyaman, jadi aku akan bilang pokoknya pengalaman dari anak Hima gitu, khususnya anak Himahi, itu nggak banyak orang dapetin kalau mereka memang nggak masuk di Hima itu sendiri gitu, nggak ngerasain langsung. Jadi pengalamannya tuh pengalaman yang nggak kalian dapetin di luar Hima gitu. Kayak misalkan aku ngomongnya memang karena sesuai divisiku aja ya. Aku kan di divisi pengembangan organisasi. Kebetulan apa ya, tuntutannya agak banyak, prokernya agak banyak gitu. Bukan agak sih, memang banyak gitu. Dan kita butuh target, kita butuh feedback dari mahasiswa HI seluruhnya gitu. Apalagi kita kalau buat acara tuh targetnya memang seluruh anak HI, bahkan seluruh anak mahasiswa HI di luar ISIF pun itu menjadi target kita gitu. Once come to ada proker yang besar gitu. Aku singgungnya pengalamanku tuh menjadi ketua divisi DPO ini tuh. Nah, buat lovers yang mau dengerin cerita lengkapnya, bisa langsung ke Obrolan Santai Podcast on Spotify.